sup, masakan berkuah yang nikmat disantap selagi hangat. Di Indonesia, hidangan ini tersaji dalam beragam versi. Sup buntut sapi atau sup iga sapi gurih kaya protein. Ada pula varian sup yang banyak penggemarnya, cirinya berbeda. Sup yang tersaji di kawasan Mangga Besar ini tersohor karena kualitas rasanya yang syarat rempah siap manjakan lidah. Legendaris, inilah sup kambing yang telah tersaji 22 tahun lamanya. Kuahnya pekat, lezat. Ini nih beda dari yang lain. Judulnya sup kambing, rasanya yang jelas beda juga dari yang lain. Namanya kan sup kambing nih, tapi nggak ada aroma kambingnya sama sekali. Dan selain lezat, daging kambing juga berkhasiat untuk menghangatkan badan. Wah, kalau kayak gini saya disuruh ngabisin satu mangkok lagi, siap lah. Dan kunci kelezatan lahir dari sini. Isiannya berupa daging pilihan minim lemak. Pelengkapnya ada sayuran segar, tomat, dan wortel lengkap. Namun bedanya, sebagai pencipta rasa, wortel dan tomat dihaluskan sebagai bumbu utama. Setiap hari setidaknya 10 kg daging kambing disajikan. Dan rahasia utamanya lahir dari tangan koki turun-temurun yang turun langsung meracik hidangan. Agar cita rasa tetap konsisten dari dulu hingga kini. Kenapa nih Tante mempercayakan resepnya ada di tangan keluarga sendiri aja nih, nggak mempercayakan chef yang lain? Iya, buat turun-temurun aja ke anak cucu gitu ya, untuk kemudian hari. Nah Tante kan tadi yang saya makan itu sop kambing. Iya. Kayaknya tuh nggak ada aroma kambingnya tuh. Nggak ada bau kambing ya. Itu Iya. salah satu spesialnya sop di sini kan? Sop di sini, iya. Kenapa ya bisa nggak ada bau kambing? Dari cara masak kita kan mungkin yang lain-lain kan beda ya dengan kita. Kan kita punya sopnya kan udah wortelnya udah di blender, tomat-tomatnya juga kan. Jadi mungkin itu juga bisa mengurangi bau kambingnya. Konsistensi proses masak selama 3 jam melahirkan sup yang siap terhidang. Dan agar aroma semakin tajam, rebus pula aneka rempah pilihan yang siap menambah keistimewaan rasa. Sebagai kuliner legendaris, tak heran bila bangku-bangku di resto ini selalu penuh terisi. Ada pelanggan setia sejak lama, ada pula yang baru nikmati bersantap di sini. Dulu saya udah lama sekali ya, kira-kira tahun 93-an, waktu masih di pinggir jalan. Terus saya balik ke sini karena saya merasa makanan cocok ya, sop kambingnya juga nggak ada bau kambingnya, dia juga kuahnya kental. Saya udah makan sop kambing ini sejak tahun lalu, dan sejak itu rasanya karena mengena, jadi saya selalu ke sini. Paling lambat lah dua minggu sekali di sini. Lalu sum-sumnya itu benar-benar rasanya tuh, cita rasanya tuh benar-benar kayak mengena di saya. Tak hanya sup kambing istimewa, menu lainnya juga siap menggoyang lidah. Ada sate kaki kambing dan ayam goreng spesial. Berdiri sejak 1993, resto memiliki sejarah panjang sebelum akhirnya seperti sekarang. Sebelum huni tempat menetap, sup kambing didagangkan di kaki 5 hingga akhirnya jadi kebanggaan keluarga. Sup kambing Kuisen buka setiap hari mulai jam 11 siang hingga tengah malam. Menu spesial dihargai Rp64.000 per porsi. Dan siap-siap tunggu giliran ya, karena semakin malam kursi penuh pelanggan. Anissa Fikasari, Januari Yuda melaporkan untuk NET. Wah, saya suka banget sama yang namanya kambing-kambingan, Enci. Kebetulan karena daging kambing sendiri itu sangat bermanfaat kalau kita lagi nge-gym, terus bisa menambah massa otot karena proteinnya tinggi, kemudian penuh dengan tenaga gitu kan. Jadi makin sehat Makin gitu. sehat. Tapi Zendi, kita harus sadar juga, setelah kemarin tuh kita makan daging merah kan kebanyakannya, ini juga tadi barusan kambing. Jangan lupa untuk penetralisirnya. Yaitu? Jadi setelah makan daging merah, ada baiknya kalau kita minum penetralisirnya seperti yang timun, berbahan dasar timun atau gitu belimbing untuk menurunkan lagi kolesterolnya. Seperti itu Zendi. Iya, Nah, setuju. setelah kita puas santap makanan nikmat, sekarang